Halo Sobat Prima Plasindo. Kasus COVID-19 di Indonesia sudah mulai turun signifikan. PPKM juga sudah semakin longgar. Apakah ini berarti ekonomi kita akan segera melesat habis ini? Apakah ini berarti kita akan kembali normal, gerak roda perekonomiannya? Atau malah ada masalah baru yang mengintai di balik ini? Kita akan bahas bersama dalam kabar bisnis kali ini. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan informasi dan berita terbaru seputar bisnis dan industri plastik. Walaupun kelihatannya kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia sekarang ini sudah mulai membaik, tapi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa kita perlu siap dengan resiko bahaya ekonomi pasca pandemi ini. Resiko bahaya apa? Ada empat aspek yang mengancam pemulihan ekonomi dunia, yaitu akses vaksin, inflasi, krisis energi, dan gangguan pasokan global. Munculnya varian baru masih menjadi faktor risiko terbesar di tengah ketimpangan distribusi vaksin global, ujarnya dalam salah satu konferensi pers virtual. Selain itu, Sri Mulyani juga menyebutkan bahaya dari global supply disruption atau gangguan pasokan global yang terjadi cukup berkepanjangan, lebih panjang dari yang diperkirakan malah. Masalah apa ini? Global supply disruption. Dengan tingkat vaksin yang sudah semakin tinggi saat ini, di negara-negara maju bahkan sudah sampai di atas 70%. Beberapa negara bahkan sudah cukup luas melakukan vaksin booster. Tingkat pemulihan ekonomi masyarakat juga semakin kuat. Tapi, tingkat pemulihan yang cepat ini akan menyebabkan tingginya permintaan pasokan komoditas dan juga permintaan bahan baku. Padahal tidak semua negara siap memenuhi permintaan ini. Dan jaringan logistik global saat ini juga sedang sangat terkendala. Nah, gangguan ini yang akan membuat harga-harga komoditas naik dan akan memberikan tekanan inflasi di banyak negara, tidak hanya di Indonesia sebenarnya. Ini bisa dilihat dari laju inflasi Amerika Serikat yang saat ini sudah berada di kisaran 5,4% dan di Eropa sudah mencapai 3,4%. Permasalahan supply disruption yang lebih panjang dan masih tingginya ketidakpastian perkembangan COVID-19 mendorong OECD dan IMF menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia 2021. OECD memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2021 ke level 5,7% year on year, sementara IMF di level 5,9%, tutur Sri Mulyani menambahkan. Tekanan pada pertumbuhan ekonomi global pasca pandemi ini memang bisa dilihat dari aktivitas manufaktur Asia yang menunjukkan tren penurunan saat ini, terutama kalau kita lihat kondisi industri di China. Meskipun sudah terlepas dari bayang-bayang wabah pandemi, banyak pabrik kesulitan mendapat pasokan bahan baku. Belum lagi krisis energi yang mencegah mereka beroperasi pada kapasitas penuhnya, sehingga sebagian besar dari mereka menaikkan harga jual produk mereka. Padahal, kalau dilihat dari Purchasing Managers Index atau PMI-nya, aktivitas pabrik di China sedang berada pada laju tercepatnya selama 4 bulan terakhir hingga Oktober lalu. Karena peningkatan permintaan domestik. Tapi kalau kita lihat di awal November ini, indeks PMI-nya menunjukkan penyusutan aktivitas yang lebih besar daripada yang diperkirakan sebelumnya. Kekurangan bahan baku dan melonjaknya harga-harga komoditas dikombinasikan dengan masalah pasokan listrik, menciptakan kendala yang kuat bagi produsen dan mengganggu rantai pasokan. Ungkap ekonom senior di Caixin Insight Group Wang Zhe. Belum lagi masalah krisis energi yang terjadi di tengah perpindahan global dari energi yang non-renewable ke yang renewable alias terbarukan. Sayangnya infrastruktur dan bahan baku untuk energi yang terbarukan ini belum cukup
untuk memenuhi permintaan energi global yang meningkat pesat menjelang musim dingin ini. Ini mendorong inflasi yang tinggi di berbagai negara dan menjadi ancaman pemulihan ekonomi global. Indonesia perlu waspada terjadinya rembesan hal tersebut. Pungkas Sri Mulyani berkenaan dengan hal ini. Nah, bagaimana menurut Anda soal 4 aspek yang mengancam pemulihan ekonomi global pasca pandemi ini? Apakah menurut Anda ini sebenarnya bukan ancaman yang terlalu berarti? Tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bunyikan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan berita-berita selanjutnya seputar bisnis dan industri plastik dari kami. Sampai ketemu di kabar bisnis selanjutnya.